Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak dosen selaku pembimbing mata kuliah Etika dan Politik Pendidikan Islam, yaitu Bapak Fikri Farhin MPD, serta teman-teman yang berbahagia. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang politik pendidikan Islam, yang mana di sana telah ditetapkan Undang-Undang Pesantren dan Keagamaan atas dasar inisiatif DPR, yang yaitu dengan memberikan orientasi bahwa pendidikan Islam itu tidak hanya praktek pendidikan saja, akan tetapi juga termasuk dakwah dan ajaran sosial, ajaran Islam sebagai produk keputusan politik dan kebutuhan umat. Dengan adanya undang-undang ini akan sangat membantu sekali pendidikan yang berada di bawah naungan pondok pesantren, baik itu pendidikan keagamaan atau non formal, termasuk juga seluruh pendidikan atau kegiatan yang diadakan di bawah naungan pondok pesantren. Kemudian pendidikan politik pendidikan Islam itu sendiri menurut Muhammad Ali yaitu segala aktivitas atau sikap yang berhubungan dengan kekuasaan. Maksudnya di sini kegiatan yang berada di bidang pendidikan Islam, yaitu bermaksud untuk mempengaruhi dengan jalan mengubah atau mempertahankan suatu bentuk susunan pendidikan Islam. Kemudian kajian politik pendidikan Islam ini dilihat dari dua sudut pandang. Yang pertama yaitu dari segi kekuasaan negara, di mana di sini terdapat dua masa. Yang pertama pada masa penjajahan, kemudian yang kedua pada masa kemerdekaan. Apa saja yang terlibat di sana, yaitu terkait dengan kebijakan pemerintah tentang masalah pendidikan. Kemudian yang kedua dilihat dari sudut pandang kekuasaan masyarakat. Di sini terkait dengan segala aktivitas pendidikan, sama kayak yang tadi, terkait dengan segala aktivitas pendidikan yang diselenggarakan oleh umat dan sikapnya terhadap kebijakan pemerintah. Kemudian sekarang yang menjadi pertanyaan yaitu apakah keberadaan undang-undang tersebut, maksudnya undang-undang pesantren dan pendidikan keagamaan, apakah maknanya, apakah makna kehadiran undang-undang tersebut. Kemudian pertanyaan yang kedua, apakah undang-undang tersebut perlu dibuat sendiri? Sudah jelas bahwasanya Islam itu sangat beragam jenisnya di kalangan masyarakat. Kemudian undang-undang tersebut apakah perlu dibuat sendiri? Yaitu untuk mengubah kebudayaan masyarakat Nusantara. Untuk kehadiran undang-undang pesantren dan pendidikan keagamaan tersebut, sudah jelas bahwa pendidikan Islam itu sangat beragam jenisnya di kalangan masyarakat. Seperti contohnya pesantren, madrasah, dan sekolah-sekolah yang diatur oleh pendidikan. Kemudian apakah undang-undang tersebut perlu dibuat sendiri? Nah,
Di sini perlu ditekankan bahwa pesantren itu memiliki karakteristik sendiri ya, dan bersifat non formal. Oleh karena itu, dengan adanya undang-undang tersebut ini menjadi polemik dan banyak pembicara, terutama pemerhati pendidikan Islam di Indonesia. Dengan tersebarnya hal tersebut, maka para ahli perlu mengkaji lagi adanya politik pendidikan Islam ini dan perlu dijadikan mata kuliah. Begitu maksudnya. Ya, dengan adanya undang-undang tersebut ini menjadi polemik dan pembicara, terutama pada pemerhati pembicara pendidikan Islam ya. Ini sangat membantu sekali, karena adanya undang-undang ini sangat membantu sekali pendidikan yang ada di bawah naungan kepesantrenan atau pendidikan keagamaan yang berada di bawah naungan pesantren. Dan adanya politik pendidikan Islam ini juga perlu dijadikan mata kuliah. Oleh sebab itu dengan adanya hal tersebut, undang-undang ini sangat membantu adanya pendidikan yang berada di bawah naungan pesantren. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Saya atas nama Umi Kulsum, mahasiswa YAI Al-Qadiri Jember. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.